Oh dari Bangka, dari Medan. Saya tanya penjabat-penjabat di Medan Bangka tidak berkurang penduduknya. Djapto Suryosumarno, sosok karismatik di balik baju loreng orange pemuda Pancasila. Lahir dari darah biru Mangkunegaran, tapi justru dikenal sebagai raja jalanan dengan pengaruh yang mengakar kuat di dunia politik dan ormas Indonesia. Di balik senyum tenangnya ada cerita kontroversi, kekuasaan, dan jejaring yang tak mudah ditembus. Kini namanya kembali menggema, bukan karena orasinya, tapi karena sorotan KPK yang menggeledah kediamannya. Siapa sebenarnya Djapto? Mari kita telusuri kisah di balik sosok penuh kontroversi ini. Djapto Suryosumarno, bernama lengkap Kanjeng Pangeran Haryo Djapto Sulistyo Suryosumarno, adalah nama yang tak bisa dilepaskan dari narasi panjang tentang kekuasaan dan politik preman Indonesia. Ia lahir pada 16 Desember 1949 di Surakarta, Jawa Tengah. Djapto adalah anak dari pasangan Mayor Jenderal Purnawirawan Insinyur KPH Kanjeng Pangeran Haryo Sutaryo Suryosumarno dan Dolly Zegerius, gadis keturunan Belanda. Ibu Djapto, Dolly Zegerius, seorang wanita Yahudi Belanda, ahli topografi dan geodesi, serta mantan atlet nasional dari cabang bridge. Ia pernah menjadi wakil Indonesia di SEA Games pada dekade 80-an. Djapto menikah dengan Retno Suciati dan telah dikaruniai 3 anak yang dinamai Raden Mas Sahid Abishalom, Beninu Nugroho Nyosatwiko Suryosumarno, Golda Nayawitri BDK, dan Jedidia Sinazar KS. Anaknya yang bernama Sahid Abishalom menikah dengan artis Indonesia Yasmin Wildwood. Latar belakang keluarga terpandang membentuk Djapto menjadi sosok yang tegas, karismatik, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Sejak kecil, Djapto sudah menunjukkan bakat kepemimpinan. Ia tumbuh dalam lingkungan yang disiplin. Ayahnya seorang tentara, mengajarkannya tentang pentingnya loyalitas, keberanian, dan integritas. Namun jalan hidupnya tidak sepenuhnya mengikuti jejak ayahnya di dunia militer. Ia lebih memilih ugal-ugalan bersama teman-temannya. Djapto tumbuh remaja di arus zaman 1970-an. Saat itu anak muda ibu kota gandrung akan kebebasan setelah 5 tahun sebelumnya di masa Orde Lama terbelenggu oleh aturan anti-musik dan anti-neoliberalisme. Era itu juga menandai berkuasanya secara penuh kekuasaan Orde Baru. Usianya ketika itu 21 tahun. Ia adalah anak gaul di zamannya. Seperti pemuda-pemuda lainnya, di lingkungannya di Kompleks Siliwangi, yaitu komplek perumahan para prajurit Angkatan Darat di Jakarta Pusat. Djapto bersama kawan-kawannya mendirikan sebuah geng bernama Siliwangi Boys Club, kadang juga disebut Siliwangi Boys Community atau SBC. Di geng SBC ini mereka memiliki ciri khas, masing-masing anggotanya mempunyai radio handy talkie dengan kebiasaan merokok J Samsu, sehingga geng ini kadang disebut 234 SBC. Di lingkungan ini Djapto sering dipanggil si bule, pasalnya ia memang berwajah mirip bule. Darah Belanda mengalir dari garis keturunan ibunya. Djapto disegani. Kabarnya di lingkungan 234 SBC, Djapto satu-satunya anggota geng yang bapaknya berpangkat jenderal, sedangkan teman lainnya adalah anak prajurit dan perwira menengah Angkatan Darat. Kabar lain menyebut Djapto adalah jagoan. Sebutan gelar prestisius di lingkungan geng ini disandang Djapto tatkala ia mengaku sebagai pembunuh salah satu pemuda dalam tawuran antar remaja. Padahal ketika itu si pembunuh adalah teman lain di 234 SBC. Karena itu nama Djapto naik daun di lingkungan geng maupun di mata lawan-lawannya. Loren Reiter, seorang pengajar dan peneliti di Center for Southeast Asia Studies, Universitas Michigan, USA, menyebut bahwa geng-geng di ibu kota terkadang dimanfaatkan oleh para intelijen tentara. Salah satunya adalah Jenderal Ali Murtopo, Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, saat itu yang sering menggunakan jasa-jasa geng di ibu kota untuk operasi tertentu. Kedekatan anggota geng dan tentara dalam kekuasaan Orde Baru kemungkinan besar dimulai dari sini. Belakangan pada 1980-an, Panglima Kodam Jakarta Raya Jenderal Tri Sutrisno membubarkan geng-geng di ibu kota. Kabarnya menurut Loren Reiter, Tri Sutrisno tidak suka dengan keberadaan geng-geng yang berlindung di ketiak tentara. Menurutnya, mereka dituding sebagai biang dari beberapa kerusuhan di ibu kota. Lalu kemana Djapto berlabuh? Pada Musyawarah Besar Pemuda Pancasila, PP3 di Cibubur tahun 1981, Djapto terpilih sebagai ketua organisasi yang menjadikannya sebagai tokoh hingga kini. Pemuda Pancasila adalah organisasi kepemudaan yang berdiri pada 28 Oktober 1959. Organisasi ini didirikan mantan komandan militer legendaris Abdul Haris Nasution.
dengan tujuan tunggal menghadapi ancaman komunis atau sebagian lawan tanding dari Pemuda Rakyat yang dibentuk Partai Komunis Indonesia atau PKI pasca peristiwa 30 September 1965. Organisasi ini terlibat aktif dalam penumpasan anggota PKI. Belakangan, ketika rezim Soeharto menguasai Indonesia, PP menjadi underbow Partai Golongan Karya atau Golkar. PP digunakan untuk memobilisasi dukungan di kalangan pemuda terhadap Golkar selama pemilihan umum yang diselenggarakan Orde Baru. Dari sini Djapto semakin dekat dengan tokoh-tokoh kunci Orde Baru, sekaligus bisa merangkul para jagoan di seluruh Indonesia, salah satunya para gangster Medan. Ia bahkan semakin meningkatkan hubungan dengan keluarga cendana, terutama Ibu Tien Soeharto dan anak-anaknya. Djapto masih berkerabat dengan Tien Soeharto dari garis keturunan Mangkunegaran Solo. Selama kekuasaan Orde Baru, Pemuda Pancasila, Golkar, intelijen tentara selalu beriringan. Bagi Golkar, Pemuda Pancasila adalah organisasi yang bergerak langsung di lapangan. Bagi intelijen Orde Baru, organisasi ini dipakai untuk membersihkan tangan rezim dalam setiap kekerasan. Salah satunya ketika terjadi insiden kerusuhan 27 Juli 1996 di kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia. Publik menduga PP terlibat dalam kerusuhan tersebut. Namun bersamaan dengan lengsernya Soeharto pada tahun 1998, Pemuda Pancasila kehilangan pengaruhnya untuk sementara waktu. Gonjang-ganjing politik dan posisi Golkar yang sedang tidak menguntungkan, ketika itu memungkinkan PP untuk mencari labuhan lain. Oleh karena itu bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni 2001, Djapto mendirikan Partai Patriot Pancasila. Partai berlambang burung Garuda dengan sayap merah, hijau, dan kuning. Berperisai merah putih berlambang sila-sila Pancasila ini mengikuti pemilu 2004. Tapi belakangan Partai Patriot Pancasila gagal memperoleh kursi di DPR, tidak juga lolos electoral threshold. Bahkan pada pemilu 2009, ketika Partai Patriot Pancasila berubah nama menjadi Partai Patriot, partai pimpinan Djapto ini pun masih gagal. Meski Djapto mengakui keanggotaan PP mencapai 4 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kegagalan Djapto membuat partai bukan akhir dari cerita. Ia tetap memiliki pengaruh dan berjejaring dengan petinggi negara, tentara, tokoh bisnis, dan tentu saja keluarga cendana. Pada 2010, ketika terjadi kasus status kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI, Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut, anak Soeharto menunjuk Djapto sebagai Direktur Utama TPI. Harapan Tutut Djapto bisa menyelesaikan kasus ini. Namun belakangan, TPI pun lepas dari tangan Tutut dan beralih ke Haritano. Publik pernah dikejutkan dengan ancaman bom di rumah Djapto. Bersama dengan itu, paket bom buku juga terjadi di komunitas Utan Kayu, kantor BNN Cawang, rumah Ahmad Dhani Pondok Indah, dan rumah Ulil Absar Abdallah, ketua jaringan Islam Liberal. Belakangan beredar kabar Djapto dijadikan sasaran teror, karena ia jadi salah satu simbol keturunan Yahudi di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku pada Ahmad Dhani. Namun, sebagaimana diketahui, ledakan bom tak melukai sedikit pun Djapto. Nyatanya hingga 9 Oktober 2019 lalu, dalam musyawarah besar PP ke-10, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Djapto S. Suryo Sumarno terpilih kembali secara aklamasi untuk memimpin PP selama 5 tahun ke depan, sampai 2025. Hampir 4 dekade Djapto memimpin organisasi ini, melebihi kekuasaan Soeharto memimpin Indonesia di usianya yang menginjak 75 tahun. Tangan dingin Djapto, organisasi Pemuda Pancasila mengalami transformasi. Ia berhasil membawa Pemuda Pancasila dari citra preman menjadi organisasi yang lebih terstruktur dan memiliki pengaruh politik yang signifikan. Di bawah kepemimpinannya, Pemuda Pancasila menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam panggung politik Indonesia. Namun, kebesaran tidak datang tanpa sandungan. Salah satu yang paling mencolok saat ini adalah keterlibatannya dalam kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila, Djapto Suryo Sumarno, terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari. Rumah pribadi Djapto yang digeledah KPK berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nilainya sangat fantastis, lebih dari 56 miliar rupiah. Penyidik menggeledah dan melakukan penyitaan 11 kendaraan bermotor roda 4, uang dalam bentuk rupiah, dan falas senilai kurang lebih 56 miliar rupiah. Dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Kata jubir KPK Tessa Mahardika di gedung KPK Jakarta Selatan, Kamis 6 Februari 2025. Apa hubungan Djapto dengan Rita Widyasari? Publik masih bertanya-tanya. Benang merah apa yang akan menghubungkan Djapto dengan mantan Bupati Kutai Kertanegara itu? Apakah KPK bisa membuktikannya di pengadilan nanti? Tuduhan ini tentu menjadi pukulan berat bagi Djapto. Kekayaan Djapto juga menjadi sorotan publik. Sebagai seorang pemimpin
organisasi massa yang diketahui memiliki aset yang cukup besar. Kekayaan Djapto diduga mencapai puluhan miliar rupiah, termasuk properti mewah, kendaraan bermerek, dan investasi di berbagai sektor. Namun, sumber kekayaannya itu kini dipertanyakan. Di tengah segala kontroversi yang menyelimuti hidupnya, Djapto tetap menjadi sosok yang sulit untuk diabaikan. Ia adalah contoh nyata bagaimana seorang yang populer bisa memiliki dua sisi. Di satu sisi ia dihormati sebagai pemimpin masa ormas, tetapi di sisi lainnya juga dihujat karena tindakan-tindakan yang dianggap merugikan banyak pihak. Kisah hidup Djapto Suryo Sumarno adalah cerminan dari kompleksitas dunia politik Indonesia, di mana garis heroisme dan perilaku korup seringkali sangat tipis. Dan Djapto dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah bagian tak terpisahkan dari narasi besar itu. Bagaimana pendapat update lovers? Tuliskan di kolom komentar ya.